Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah ana akan menjelaskan tentang standar kelulusan Madrasah Tsanawiyah Sabilun Najah, yang kemudian nanti akan saya jelaskan pula mata pelajaran yang dipelajari selama 3 tahun di pesantren Sabilun Najah dan juga mata pelajaran yang dipelajari selama 3 tahun di Madrasah Aliyah Pesantren Sabilun Najah. Lalu berikutnya nanti saya akan menjelaskan tentang standar kenaikan kelas, juga standar kelulusan ekstrakurikuler. Kemudian juga akan menjelaskan evaluasi dan juga sistem penilaian yang berjalan di pesantren Sabilun Najah. Baik, kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu tentang standar kelulusan Madrasah Tsanawiyah. Standar kelulusan ini kita bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah sikap, kemudian yang kedua adalah pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Adapun sikap yang kami harapkan dari lulusan Pesantren Sabilun Najah Madrasah Tsanawiyah, yang pertama adalah menunjukkan akhlak yang mulia, adab-adab yang mulia, baik terhadap Allah, terhadap Rasulullah SAW, kemudian juga terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan juga terhadap lingkungan. Nah, oleh karena itu nanti akan ada pelajaran adab, baik di Madrasah Tsanawiyah dimulai dari kelas 7, kemudian juga nanti di kelas 10 akan ada kembali pelajaran adab dan juga akhlak. Lalu berikutnya yang kita harapkan dari lulusan Madrasah Tsanawiyah ini adalah mereka terbiasa mengamalkan adab-adab Islami sehari-hari. Termasuk di dalamnya adalah doa-doa harian, adab-adab yang berkaitan dengan makan, tidur, dan lain sebagainya, yang wajib untuk dipegang oleh setiap muslim, khususnya adalah para tulabul ilmi. Kemudian juga harapan kami, para santri lulusan pesantren Sabilun Najah dari Madrasah Tsanawiyah adalah mereka memiliki semangat yang besar untuk belajar ilmu agama. Mereka sangat cinta dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Khususnya adalah ilmu-ilmu yang membuat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang membuat mereka cinta kepada Allah. Ilmu yang membuat mereka begitu berharap kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu adalah akidah, baik itu adalah fikih, baik itu adalah bahasa Arab, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Lalu berikutnya, harapan kami para santri lulusan Madrasah Tsanawiyah dari pesantren Sabilun Najah adalah mereka terbiasa menjalankan ibadah-ibadah fardu sehari-hari dan juga ibadah-ibadah yang sifatnya adalah anjuran. Tentunya adalah ibadah yang kami harapkan, baik ibadah fardu ataupun ibadah yang sifatnya sunnah, mustahabbah atau anjuran, adalah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Lalu berikutnya kami juga berharap bahwa para santri lulusan Madrasah Tsanawiyah dari pesantren Sabilun Najah ini mereka terbiasa hidup bersih, terbiasa hidup disiplin, kemudian juga bertanggung jawab, bisa bekerja sama antara sesama teman, bekerja sama dengan para guru, bekerja sama dengan kakak kelas mereka, dan semua yang menjadi masyarakat di dalam pondok pesantren Sabilun Najah ini. Dan juga kami berharap mereka menjadi anak-anak yang sederhana. Kemudian SKL atau standar kelulusan kategori yang kedua adalah standar kelulusan yang berkaitan dengan pengetahuan. Kami berharap dengan kurikulum yang kami terapkan di pesantren Sabilun Najah, itu akan melahirkan para santri, para tulabul ilmi yang memahami akidah yang lurus, akidah yang benar. Baik itu terkait keimanan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari kiamat, qada dan qadar, dan juga permasalahan-permasalahan akidah maupun keimanan yang lainnya. Lalu berikutnya kami juga sangat mengharapkan bahwa lulusan dari pesantren Sabilun Najah
mereka memiliki manhaj yang lurus, memiliki cara beragama yang benar, yakni mereka beragama dengan agama yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW berdasarkan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para imam yang salih setelah mereka. Para imam yang dikenal bahwa mereka itu adalah para pejuang sunnah, membela ajaran-ajaran Rasulullah SAW dan pantang mengada-ada di dalam agama mereka. Lalu berikutnya, kami juga berharap bahwa para santri yang lulus dari pesantren Sabilun Najah ini, mereka memahami akhlak-akhlak yang baik itu seperti apa. Akhlak-akhlak Islami itu bagaimana sebetulnya. Nah, kami berharap mereka memiliki wawasan ini. Karena segala hal tentunya mesti berawal dengan ilmu. Baru kemudian mereka nanti akan menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik itu terkait dengan akidah, ibadah, maupun akhlak, sesuai dengan apa yang mereka ilmui, sesuai dengan apa yang mereka fahami. Kemudian juga selain mereka, kami tuntut untuk memiliki wawasan tentang akhlak yang baik. Dan juga mereka juga mesti tahu akhlak yang buruk itu seperti apa, supaya mereka bisa menghindarinya. Kami juga ingin bahwa para santri itu memiliki wawasan tentang adab-adab Islami. Ya, adab terhadap Allah, adab terhadap Rasulullah, adab terhadap diri sendiri, adab terhadap sesama makhluk, baik itu adalah orang tua misalkan, atau saudara, tetangga, dan yang lainnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, yang kami tekankan dan yang kami usahakan adalah agar para santri lulus dari pesantren Sabilun Najah ini, mereka memiliki wawasan atau pengetahuan yang cukup tentang bagaimana tata cara salat yang benar, sesuai dengan salat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan juga cara taharah, cara bersuci. Kemudian juga mereka akan belajar tentang shaum, tentang zakat, tentang haji, serta ibadah-ibadah yang lain yang tentunya adalah ibadah-ibadah yang sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Berikutnya adalah para santri di pesantren Sabilun Najah. Mereka dari semenjak madrasah tsanawiyah, mereka kami tuntut untuk menghafal Al-Quran. Bahkan dari pertama kali masuk, mereka akan digembleng oleh tim tahfidz tentunya, oleh para musyrif di bawah bimbingan divisi tahfidz untuk belajar cara membaca Al-Quran yang benar. Mereka belajar tahsin, mereka belajar tajwid, lalu kemudian berikutnya mereka nanti menghafal Al-Quranul Karim, yang jika kita totalkan selama 3 tahun mereka berada di pesantren Sabilun Najah, maksudnya adalah di madrasah tsanawiyah, mereka harus menghafal sebanyak 12 juz. Ya, mudah-mudahan ini bisa dicapai oleh para santri yang kelak akan masuk ke pesantren Sabilun Najah Bandung ini. Kemudian, selain mereka kami tuntut untuk menghafal Al-Quran sebanyak 12 juz selama 3 tahun di madrasah tsanawiyah. Mereka juga nanti akan menghafal matan Tuhfatul Atfal. Ya, matan ini adalah matan yang isinya kaidah-kaidah tajwid. Kemudian juga mereka nanti akan menghafal hadis-hadis yang pendek, hadis-hadis arba'in yang sudah terkenal dan ini biasa dihafal oleh para tulabul ilmi di seluruh dunia. Kemudian selain juga mereka menghafal Al-Quran, mereka menghafal hadis, mereka juga akan menghafal doa dan zikir. Doa sehari-hari, kemudian doa dan zikir setelah salat fardu, dan juga doa dan zikir di waktu pagi dan juga di waktu petang. Bahkan untuk doa dan zikir ini selalu kami ujikan pada setiap akhir semester. Nanti akan ada ujian lisan terkait semua doa-doa ini. Karena harapan kami, hal-hal yang semacam ini harus menjadi standar bagi seluruh santri yang berada di pesantren Sabilun Najah. Lalu berikutnya adalah harapan kami bahwa semua santri yang lulus dari madrasah tsanawiyah, mereka dapat menghafal kosakata dalam bahasa Arab sebanyak 1.500 kosakata. Ini tidak susah, karena ini mereka akan menyicil menghafal kosakata ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau di dalam KBM, kegiatan belajar mengajar, tentunya mereka nanti akan belajar fikih, akan belajar hadis, akan belajar bahasa Arab yang di dalamnya tentu saja terdapat banyak sekali kosakata dalam bahasa Arab yang akan mereka serap.
Dan selain itu mereka juga di luar pembelajaran di kelas, mereka akan memiliki program-program yang berkaitan dengan kebahasaan. Nanti akan ada organisasi para santri di pesantren Sabilun Najah. Mereka memiliki aturan bahwa para santri itu mesti berkomunikasi, berbicara dengan bahasa Arab. Jika tidak, maka akan ada konsekuensinya. Kemudian, selain mereka dituntut untuk hafal 1.500 kosakata, mereka juga akan kami tuntut untuk menghafal percakapan sehari-hari di dalam bahasa Arab. Dan sebetulnya ini juga didukung dengan mata pelajaran yang ada di kelas mereka. Selama 3 tahun itu mereka akan belajar kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Ini adalah kitab pembelajaran bahasa Arab yang diakui sangat bagus sekali. Karena di dalamnya terdapat banyak muhadatsah atau percakapan yang wajib dihafalkan oleh para santri yang nanti biasanya disetorkan kepada para pengampunya, para gurunya. Dan harus mereka praktikkan di dalam kegiatan sehari-hari mereka. Jika muhadatsah atau percakapan yang ada di kitab itu memang sesuai dengan kegiatan sehari-hari mereka. Lalu kemudian mereka juga nanti akan dibekali dengan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan bahasa Arab. Tentu saja mereka nanti akan belajar nahwu dan juga akan belajar shorof. Lalu berikutnya, berkaitan dengan mata pelajaran umum. Maka selama 3 tahun mereka berada di Madrasah Tsanawiyah di pesantren Sabilun Najah, mereka akan belajar matematika, belajar IPA, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Indonesia. Kalau dahulu memang ini mata pelajaran yang dituntut dalam ujian nasional. Tapi semenjak tahun yang lalu, UN ini memang sudah ditiadakan oleh negara. Lalu berikutnya masih berkaitan dengan mata pelajaran umum. Harapan kami, mereka belajar mata pelajaran umum di pesantren Sabilun Najah di Madrasah Tsanawiyah adalah agar mereka punya bekal yang cukup untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik melanjutkan di Madrasah Aliyah di Sabilun Najah ataupun melanjutkan di luar sana. Kemudian standar kelulusan yang ketiga adalah standar yang berkaitan dengan keterampilan. Yang kami tuju dan yang kami harapkan atau cita-cita kami adalah bahwa santri lulus dari Madrasah Tsanawiyah itu mereka mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah yang benar. Mereka dapat mempraktikkan tahsin dan juga tajwid saat mereka tilawatul Quran. Kemudian juga harapan kami adalah mereka memiliki keterampilan berbahasa Arab yang aktif dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ya, mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab dalam perkara-perkara yang sederhana. Tentunya tidak kita tuntut komunikasi dalam perkara-perkara yang sulit bagi mereka. Mengapa kami tuntut bahwa mereka itu memiliki keterampilan berkomunikasi aktif dengan bahasa Arab? Karena kami memang sudah memiliki target bahwa santri harus memiliki bekal kosakata sebanyak 1.500 kosakata. Dan menurut kami ini cukup santri untuk dapat berkomunikasi dengan komunikasi yang sederhana di dalam kegiatan mereka sehari-hari. Lalu berikutnya, standar yang kami terapkan bagi para santri di Madrasah Tsanawiyah ini adalah yang berkaitan dengan life skill atau keterampilan hidup mereka, yang insya Allah kami sesuaikan dengan minat dan juga kecenderungan mereka selagi kecenderungan dan minat tersebut masih dapat kami fasilitasi. Dan yang terakhir adalah keterampilan yang berkaitan dengan bela diri. Jadi kami mewajibkan kepada para santri di Madrasah Tsanawiyah ini untuk mengikuti bela diri. Baik, kaum muslimin yang semoga senantiasa berada di dalam keberkahan, berikutnya adalah yang akan saya jelaskan tentang mata pelajaran yang dipelajari oleh para santri selama 3 tahun berada di Madrasah Tsanawiyah di pesantren Sabilun Najah. Yang pertama, mereka akan belajar akhlak. Dan akhlak ini dipelajari oleh mereka pada kelas 7 dan juga kelas 8. Lalu berikutnya akan ada pelajaran akidah. Pelajaran akidah ini dipelajari pada kelas 7 dan juga kelas 8. Lalu berikutnya adalah pelajaran manhaj. Ini adalah pelajaran yang mengajarkan supaya anak bisa beragama dengan benar. Ini adalah pelajaran yang akan diajarkan dimulai dari kelas 8. Lalu berikutnya yang keempat adalah pelajaran doa dan zikir. Ini dimulai dari semenjak kelas 7.
Dan yang kelima adalah pelajaran sirah, dimulai dari kelas 7. Lalu berikutnya yang keenam ada pelajaran adab, ini juga dimulai dari kelas 7. Lalu kemudian pelajaran yang ketujuh adalah pelajaran fikih. Nah, hanya saja fikih ini untuk madrasah tsanawiyah baru dipelajari oleh para santri saat mereka sudah berada di kelas 8. Adapun di kelas 7, maka tidak ada pelajaran fikih di kelas mereka. Namun yang kami lakukan adalah pada saat mereka baru saja masuk ke pesantren Sabilun Najah, maka selama beberapa pekan kami akan menggembleng mereka. Kami akan mengajari mereka bagaimana tata cara ibadah harian yang benar. Dimulai dari kami akan mengajarkan taharah, cara berwudu, cara mandi yang benar. Kemudian juga kami akan mengajarkan bagaimana tata cara sholat yang benar. Kemudian kami juga akan membimbing mereka untuk menghafal bacaan-bacaan yang dibaca di dalam sholat. Dan itu wajib disetorkan oleh para santri baru kepada para musyrif. Jadi ini yang kami lakukan untuk membekali kelas 7 terkait masalah fikihnya. Lalu berikutnya yang ke-8 itu ada pelajaran PAI. PAI ini adalah pelajaran agama Islam. Ini dipelajari di kelas 9. Nah, PAI ini sebetulnya adalah rangkuman dari pelajaran-pelajaran yang penting yang kami berikan khusus untuk kelas 9. Yang menjadi alasan mengapa di kelas 9 kami masukkan pelajaran PAI adalah karena di kelas 9 mereka nanti akan fokus belajar umum, belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, dan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Kemudian yang ke-10 adalah pelajaran hadis, ini dimulai dari kelas 8. Lalu berikutnya, yang ke-11 ada pelajaran muhadatsah atau bahasa Arab, ini dimulai dari kelas 7 dan juga kelas 8. Nanti akan belajar menggunakan kitab Al-Arabiyatu Baina Yadai, yang di dalamnya banyak menghafal kosakata sehari-hari, dan juga di dalamnya terdapat muhadatsah atau komunikasi. Kemudian pelajaran yang ke-12 adalah khat dan juga imla, ini dimulai dari kelas 7. Dan yang ke-13 ada pelajaran qawaidul lughah, ini adalah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan bahasa Arab, yaitu nahwu dan juga sharaf. Ini dipelajari dari kelas 8 sampai kelas 9. Kemudian yang ke-14 ada pelajaran qiraah, ini adalah pelajaran untuk kelas 9. Lalu berikutnya yang ke-15 adalah pelajaran biologi. Nah, pelajaran biologi ini baru mulai dipelajari oleh anak saat mereka sudah berada di kelas 8. Ya, jadi kelas 8, kelas 9 ada pelajaran biologi. Adapun kelas 7, maka mereka tidak belajar pelajaran umum kecuali hanya matematika saja. Jadi kami menggunakan sistem blok. Nanti mereka di penghujung akan banyak mempelajari pelajaran umum. Adapun di awal-awal mereka akan kami gembleng dengan pelajaran-pelajaran agama. Itu adalah supaya para santri tidak terlalu disibukkan dengan mata pelajaran yang banyak pada setiap kelasnya. Berikutnya yang ke-16 ada pelajaran fisika. Sama dengan biologi. Pelajaran fisika baru akan muncul pada kelas 8 sampai kelas 9. Maka di kelas 7 itu tidak ada pelajaran fisika. Yang ke-17 adalah pelajaran matematika. Nah, pelajaran matematika ini sudah ada dari mulai kelas 7. Kelas 8, juga kelas 9. Dan yang ke-18 itu ada pelajaran bahasa Inggris. Pelajaran bahasa Inggris juga baru dipelajari oleh anak pada saat mereka berada di kelas 8 sampai kelas 9. Lalu berikutnya, yang ke-19 itu adalah pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pelajaran ini baru akan muncul pada kelas 9. Jadi kelas 7, kelas 8 mereka tidak belajar bahasa Indonesia. Namun nanti kelas 9 mereka akan mendapatkan jam yang banyak untuk pelajaran bahasa Indonesia. Yang ke-20 adalah kajian kepesantrenan. Maksud dari kajian kepesantrenan itu adalah pembelajaran yang diadakan di luar kelas. Biasanya kita adakan di masjid atau di perpustakaan. Jadi untuk madrasah tsanawiyah itu kami jadikan satu majelis. Dan untuk santri-santri dari madrasah aliyah juga kami jadikan satu majelis. Di dalamnya mereka terkadang belajar akhlak, ada kalanya juga mereka belajar Riyadhus Shalihin, belajar tafsir, dan pelajaran-pelajaran yang lain yang kami pandang itu dibutuhkan oleh anak-anak tersebut. Ikhwah dan juga akhwat kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
berikutnya yang ingin Anda jelaskan adalah tentang ekstrakurikuler. Yang pertama adalah bela diri. Nah, bela diri ini bagi para santri kelas 7 biasanya kami wajibkan supaya mereka memiliki life skill yang berkaitan dengan bagaimana cara mereka melindungi diri mereka sendiri. Lalu berikutnya adalah pengobatan nabawi atau atibun nabawi. Ini juga ekstrakurikuler yang kami adakan di Pesantren Sabilun Najah Bandung. Kemudian ekstrakurikuler yang ketiga ada multimedia. Nah, bagi para santri yang suka menggunakan kamera misalkan, atau suka editing video misalnya, maka mereka bisa mengikuti ekstrakurikuler multimedia ini. Bahkan syuting untuk presentasi ini yang mengerjakan itu sebetulnya adalah santri-santri. Ini bukan tim khusus ini ya, yang menjadi kameramen itu santri. Kemudian yang mengedit video hasil dari syuting itu juga para santri. Alhamdulillah, mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang baik saat mereka memang difasilitasi oleh pesantren. Kemudian berikutnya adalah tata busana. Tata busana ini khusus bagi akhwat saja. Adapun untuk ikhwan, maka kami tidak memfasilitasi tata busana. Yang terakhir adalah tata boga, ini juga khusus buat akhwat saja. Adapun buat ikhwan tidak ada ekstrakurikuler tata boga. Lalu berikutnya, ikhwah dan juga akhwat sekalian, yang ingin saya jelaskan tentang standar kenaikan kelas. Ya, tentunya santri yang ingin naik kelas dari kelas 7 ke kelas 8, dari kelas 8 ke kelas 9 itu ada standarnya. Jadi tidak kami naikkan begitu saja. Di sini ada standar-standar yang mesti dipenuhi oleh para santri. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Jadi seluruhnya. Kalau program pembelajaran setahun, ya mereka mesti belajar setahun. Tidak bisa misalnya mereka cuti dulu selama 1 semester, kemudian mereka nanti naik kelas, itu tidak bisa. Harus selesai semuanya selama 1 tahun. Kemudian berikutnya, nilai mata pelajaran yang di bawah standar atau di bawah KKM, itu maksimal adalah 4 mata pelajaran. Jadi misalnya, ada mata pelajaran yang KKM-nya adalah 70 misalkan ya. Ada juga yang 75. Nah kalau santri, misalkan ada 5 mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM, di bawah standar, maka dia terancam tidak naik. Tapi kalau 4 saja, mereka masih bisa naik. Saya katakan terancam tidak naik, karena bisa saja kami memiliki pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi ini hukum pengecualian, yang tentunya ketika dikecualikan mesti ada alasan-alasan yang sangat kuat. Mengapa santri ini mesti dinaikkan? Padahal misalkan dia memiliki mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM, misalkan 5 pelajaran. Kemudian standar berikutnya adalah mereka tidak sedang menjalani SP3. Nah, untuk mengetahui sebetulnya pelanggaran apa saja yang membuat anak mendapatkan surat peringatan 3, itu harus menyimak pemaparan dari divisi kesantrian. Lalu berikutnya, supaya si anak bisa naik kelas, dari kelas 7 ke kelas 8 dan berikutnya, mereka tidak boleh ada alfa yang lebih dari 5 kali. Jadi maksimal mereka alfa itu 5 kali saja. Kalau 6 kali bagaimana? Ya mereka terancam tidak naik. Kami nanti akan meminta pertanggungjawaban kepada santri yang bersangkutan. Kami juga akan mengadakan rapat dengan orang-orang yang bersangkutan saat anak terancam tidak naik. Apakah dia tidak naik sesuai dengan ancaman atau dinaikkan? Itu tergantung kepada hasil musyawarah atau hasil dari rapat pleno bersama orang-orang yang berkepentingan. Kemudian berikutnya, si anak, kalau dia ingin naik kelas, maka dia harus mencapai target minimal dari hafalan Al-Qur'annya, sesuai dengan pemaparan yang dipaparkan oleh divisi tahfiz. Nah, kemudian berikutnya yang ingin saya bahas adalah tentang standar kenaikan jenjang. Kalau tadi itu standar kenaikan kelas, kalau sekarang standar kenaikan jenjang. Dari Madrasah Tsanawiyah, Pesantren Sabilun Najah ingin lanjut kepada Madrasah Aliyah, di pesantren ini standarnya apa saja? Maka yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pendidikan atau program pembelajaran. MTS itu kan 3 tahun, maka tidak bisa mereka hanya belajar 1 tahun saja kemudian ingin langsung ke kelas 10. Atau hanya belajar misalkan 2 tahun setengah. Atau belajar 2 tahun kemudian ingin masuk ke Madrasah Aliyah, Pesantren Sabilun Najah, itu tidak bisa. Kemudian berikutnya adalah nilai rata-rata kelulusan. Maka santri yang ingin lulus ke Madrasah Aliyah, Pesantren Sabilun Najah,
mereka harus memiliki nilai rata-rata itu minimal 55 untuk ijazah negaranya. Adapun ijazah mahad, ijazah pesantren, maka minimalnya adalah 70. Lalu berikutnya adalah mereka tidak sedang menjalani SP3. Nah, kalau mereka sedang menjalani SP3, kemudian mereka mendaftar ke Madrasah Aliyah di pesantren Sabilun Najah, itu sangat besar kemungkinan mereka ditolak. Walaupun misalkan mereka pintar, nilainya bagus, tapi kami akan mempertimbangkan ulang apakah si anak ini bisa kami terima atau tidak. Adapun secara hukum asal adalah tidak diterima. Kemudian syarat berikutnya adalah mencapai target minimal hafalan Al-Quran. Lalu berikutnya yang ingin Anda jelaskan adalah tentang penilaian aspek akademik. Kenapa kita katakan penilaian aspek akademik? Karena memang penilaian di sini kan ada dua. Ada penilaian akademik dan juga ada penilaian non-akademik. Adapun penilaian akademik yang pertama adalah penilaian harian dan juga tugas di kelas. Jadi para guru nanti akan ada ujian, ya ujian sehari-hari dan juga akan memberikan tugas. Ini wajib karena nantinya akan menjadi nilai rapor. Jadi ada beberapa penilaian yang diadakan oleh pesantren Sabilun Najah. Yang pertama adalah penilaian sehari-hari, ini mencakup nilai ulangan dan juga nilai tugas. Kemudian berikutnya adalah ada PAS dan juga ada PAT. PAS ini adalah ujian akhir untuk semester pertama. Adapun PAT itu adalah ujian untuk semester yang kedua. Lalu berikutnya ada juga ujian tahfidzul Quran. Kemudian ada UAP. UAP ini adalah ujian akhir pesantren. UAP ini khusus bagi santri kelas ujung saja, yaitu kelas 9 yang mau lulus dan juga kelas 12 yang mau lulus. Dan UAP hanya mencakup pelajaran-pelajaran syar'i saja. Hasil UAP ini maka nilainya akan menjadi nilai ijazah mahad. Jadi ijazah mahad ini di samping nilainya diambil dari UAP, ujian akhir pesantren, juga diambil dari nilai mereka semenjak kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kalau aliyah berarti diambil dari semenjak kelas 10, kelas 11, kelas 12, dan juga UAP-nya, ujian akhir pesantrennya. Dan yang terakhir, ada ujian pemerintah itu tapi dulu, untuk sekarang sudah tidak ada. Ya, kalau dulu ada UN, ada UMBN, ada UM, ya. Adapun nanti kedepannya kita lihat saja bagaimana keputusan pemerintah. Lalu berikutnya adalah ada penilaian non-akademik. Nah, ini adalah penilaian keseharian santri yang tidak berkaitan dengan akademik mereka. Penilaian ini dilakukan oleh tim kesantrian atau divisi kesantrian dengan jajarannya. Apa saja yang dinilai oleh mereka yang terkait non-akademiknya? Yang pertama adalah nilai ubudiyah mereka. Bagaimana mereka beribadah itu kami nilai. Lalu berikutnya adalah penilaian adab dan juga akhlak mereka, yang mencakup kedisiplinan, kebersihan, kerapian, dan lain sebagainya terkait dengan adab dan juga akhlak mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari di pesantren ini. Kaum muslimin yang berbahagia, ikhwah dan juga akhwat, coba perhatikan tabel yang berada di sebelah kiri saya. Ini merupakan tabel yang isinya adalah mata pelajaran yang ada di pesantren Sabilun Najah untuk Madrasah Aliyah, baik itu untuk jurusan bahasa maupun jurusan IPA. Baik, anak ulas sedikit saja tentang pelajaran apa saja yang akan didapatkan oleh para santri pada jenjang Madrasah Aliyah, baik jurusan IPA maupun jurusan bahasa. Kita lihat, ada pelajaran akidah, baik di jurusan IPA maupun bahasa itu sama-sama ada. Berikutnya yang kedua ada pelajaran manhaj, ya. Ini sama untuk jurusan IPA dan jurusan bahasa sama-sama ada. Berikutnya ada adab dan juga akhlak. Ini berlaku untuk IPA dan juga bahasa. Yang keempat, fikih. Ada untuk jurusan IPA, juga ada untuk jurusan bahasa. Dan yang kelima, ada pelajaran doa zikir. Ini berlaku universal juga untuk dua jurusan, IPA dan bahasa. Yang keenam, sama-sama ada matematika. Hanya saja nanti beda dalam jumlah jamnya. Ya, jumlah pertemuannya tentunya untuk jurusan IPA itu lebih banyak. Lalu yang ketujuh ada bahasa Inggris. Nah, ini sama-sama ada untuk jurusan IPA dan jurusan bahasa. Nah, bedanya adalah dari banyaknya pertemuan dan banyaknya jam pelajaran bagi mereka. Dan yang kedelapan ada tahfidzul Quran. Ini berlaku juga untuk jurusan IPA dan bahasa, tapi beda targetnya saja.
Bagi yang ingin mengetahui rinciannya, silahkan simak penjelasan dari Divisi Tahfidz Pesantren Sabilun Najah Bandung. Lalu berikutnya, ada hafalan mutun, ya, hafalan matan-matan ilmiah. Ini hanya berlaku untuk jurusan bahasa saja. Jadi mereka nanti akan menghafal matan yang berkaitan dengan kaidah bahasa, akan menghafal matan usul fikih, menghafal matan yang berkaitan dengan mustalah hadis dan yang lainnya. Nah, ini berbeda dengan jurusan IPA. Jurusan IPA tidak ada menghafal matan-matan seperti ini. Kemudian berikutnya yang ke-10 ada pelajaran hadis. Ini juga berlaku bagi jurusan IPA dan juga jurusan bahasa. Kemudian yang ke-11 ada pelajaran TIK, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ini ada untuk jurusan IPA dan juga ada untuk jurusan bahasa. Nah, yang ke-12 ada juga pelajaran bahasa Indonesia. Ini juga universal, berlaku bagi jurusan IPA dan juga jurusan bahasa. Yang ke-13 ada muhadatsah. Ini berlaku untuk jurusan IPA dan juga jurusan bahasa. Bedanya adalah pada jumlah pertemuan dan juga jumlah jamnya, ya. Tentunya untuk jurusan bahasa lebih banyak jamnya dan juga pertemuannya dibandingkan muhadatsah untuk jurusan IPA. Yang ke-14 ada al-qawaid. Isinya adalah nahwu dan juga shorof. Ini sama-sama ada untuk dua jurusan, yaitu jurusan IPA dan juga jurusan bahasa. Yang ke-15 ini ada pelajaran balaghah. Ini khusus bagi jurusan bahasa saja. Yang ke-16 ada tryout untuk masuk ke LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Arab, ya. Nah, untuk tryout ini hanya berlaku bagi jurusan bahasa saja. Lalu yang ke-17 untuk jurusan IPA ada biologi, sedangkan untuk jurusan bahasa ada mustalah hadis. Nah, jurusan bahasa itu tidak belajar biologi, ya. Yang ke-18 untuk jurusan IPA ada pelajaran fisika, sedangkan untuk jurusan bahasa ada pelajaran tafsir. Tafsir juz 30, ya, bukan 30 juz karena tidak cukup juga waktunya. Dan yang ke-19 untuk jurusan IPA itu ada pelajaran kimia, sedangkan untuk jurusan bahasa itu ada usul fikih. Yang terakhir ada pelajaran al-qawaid al-fiqhiyah. Ini diajarkan hanya untuk jurusan bahasa saja, adapun untuk jurusan IPA maka tidak belajar. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan bisa difahami. Jika ada pertanyaan, silahkan boleh menghubungi nomor yang tertera dalam deskripsi atau juga boleh melalui email. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.